Selamat pagi. Hari ini kita berada di kawasan Tugu, ya, kawasan yang tentunya untuk orang-orang Jogja sangat familiar dan juga mungkin para wisatawan juga familiar di sini. Kawasan Tugu ini merupakan salah satu titik, ya, penanda penting bagi sumbu filosofi Kota Yogyakarta. Tugu Jogja ini, Tugu Pal Putih, ya, berada di ujung utara dari sumbu filosofi Kota Yogyakarta. Nah, tugu Anda lihat di belakang ini merupakan tugu pengganti begitu ya, yang dibangun ketika masa Sultan Hamengkubuwono ke-7, ya, di mana ketika itu terjadi bencana gempa bumi di tahun 1857. Nah, sebelum wujud yang seperti ini, Anda bisa lihat sebuah wujud tugu yang jauh lebih tinggi, kurang lebih mencapai 25 meter, yang disebut dengan Tugu Golong Gilig begitu. Nah, di Kota Jogja sendiri, masyarakat mengenal adanya dua istilah, yaitu sumbu Jogja dan garis imajiner Yogyakarta. Dua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda, ya, di mana garis imajiner itu hanya melambangkan Kota Yogyakarta yang berada di tengah-tengah dan memiliki hubungan lurus, ya, membentuk satu garis lurus antara Merapi, Keraton, mewakili Kota Yogyakarta, dan juga Pantai Selatan. Sedangkan sumbu filosofis Kota Yogyakarta ini merupakan sebuah sumbu yang melatar belakangi bagaimana perkembangan Kota Yogyakarta secara keseluruhan. Ya, sumbu filosofi Kota Yogyakarta terdiri dari 3 elemen penting, yaitu tugu, kemudian keraton, dan juga yang terakhir adalah panggung kerapia. Sumbu filosofi Kota Yogyakarta ini mewakili bagaimana kehidupan jasmaniah dan rohaniah dari manusia Yogyakarta begitu ya. Dan juga mungkin tidak hanya Yogyakarta tapi manusia secara umum gitu. Nah, dari Tugu sampai ke keraton nanti kita akan melihat 3 buah jalan, yaitu Jalan Margo Utomo, Malioboro, dan terakhir adalah Jalan Margomulyo. Ketiga jalan tersebut melambangkan siklus kehidupan manusia mencari Tuhannya begitu ya. Mulai dari manusia yang utama, makanya di situ disebutkan dengan Margo Utomo, kemudian menjadi manusia yang memberikan manfaat untuk sesamanya, yang di situ dilambangkan oleh Jalan Malioboro yang artinya membawa obor, seperti membawa penerang di sekitarnya, seperti bagaimana ajaran para wali songo dahulu. Kemudian terakhir adalah Margomulyo, yaitu jalan mencari kemuliaan. Nah, kemuliaan apa yang diinginkan oleh manusia? Tentunya menjadi manusia yang sempurna di mata Tuhan, ya, dan kemudian dia mendapatkan hidup kekal yang abadi, yang baik begitu. Selanjutnya kita akan melihat sebuah bagian dari sumbu filosofi Kota Yogyakarta, yaitu penggal jalan antara Tugu Yogyakarta sampai ke stasiun Tugu ya. Nah, di mana di sini disebutkan sebagai Jalan Margo Utomo, yaitu jalan mencari keutamaan. Jalan ini melambangkan sebuah siklus kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal, di mana salah satunya adalah dia mencari keutamaan diri. Ya, makanya di sini disebutkan sebagai Jalan Margo Utomo. Ya. Tidak semua orang memiliki keutamaan yang sama. Nah, disinilah proses perjalanan manusia, dia mencari keutamaan diri. Jalan Margo Utomo ini terbentang begitu ya, dari Tugu Yogyakarta hingga ke stasiun Tugu. Kemudian nanti setelah Jalan Margo Utomo, kita akan memasuki Jalan Malioboro, yaitu jalan membawa obor atau membawa penerang. Ini melambangkan sebuah fase kehidupan manusia, di mana setelah dia mendapatkan keutamaan, maka dia diharapkan bisa memberikan sebuah penerangan, memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, di Jalan Malioboro inilah juga terletak
adanya dua bangunan penting yang menyimbolkan godaan untuk manusia, yaitu yang pertama adalah Pepatih ya, dan kemudian yang kedua adalah Pasar Beringharjo. Kedua bangunan ini melambangkan godaan untuk manusia dalam kehidupan, yaitu yang pertama dilambangkan sebagai dalam Pepatih melambangkan bagaimana godaan derajat, pangkat itu selalu mewarnai kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah Pasar Beringharjo, ini melambangkan godaan syahwat ya, godaan harta bagi manusia. Begitu kurang lebih. Oke, selanjutnya kita sekarang berada di Plengkung Gading atau disebut juga sebagai Plengkung Lirboyo, yaitu pelengkung di mana tidak ada mara bahaya di sini. Gerbang ini merupakan pintu menuju ke bagian kedua dari Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta, yaitu dari Keraton menuju ke Panggung Krapyak atau dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton. Penggal jalan yang tadi saya sebutkan merupakan penggal jalan di mana seorang raja ketika meninggal, dia harus melewati penggal jalan tersebut. Perjalanan dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton ini merupakan perlambang dari kehidupan jasmaniah manusia. Bagian dari Panggung Krapyak ini merupakan pengejawantahan atau simbol dari yoni, yang dalam mitologi Hindu merupakan simbol dari alat kelamin perempuan atau ibu, begitu ya. Seperti kita ketahui, ibu ketika sudah seorang wanita ketika sudah memasuki fase menikah, dia kemudian berumah tangga, kemudian melahirkan anak. Nah, anak tersebut secara jasmaninya berkembang menjadi dewasa hingga menjadi manusia yang sempurna, begitu. Jadi kalau kita lihat dari Tugu sampai ke Keraton merupakan pengejawantahan atau simbol dari perjalanan spiritual manusia yang itu tadi terbagi menjadi 3 jalan. Nah, ada yang menarik di sini di mana sebelumnya kalau kita perhatikan begitu ya, perjalanan spiritual dari Tugu ke Keraton yang kemudian ya, kalau di antara Keraton sampai di Panggung Krapyak ini merupakan simbol perjalanan jasmani yang hanya terbagi menjadi 1 jalan saja. Hal ini mencerminkan bagaimana olah spiritual manusia itu jauh lebih kompleks untuk mencapai manusia yang sempurna dibandingkan dengan olahraga. Jadi kita bisa menarik semacam kesimpulan bahwasanya perjalanan ke spiritual manusia itu jauh lebih rumit, lebih kompleks daripada perjalanan jasmaniah manusia. Kurang lebih demikian bagaimana Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta ini membentuk perkembangan Kota Yogyakarta dan juga membentuk perkembangan sosial dari masyarakat Kota Jogja itu sendiri. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah mencoba memahami bagaimana Sumbu Filosofi Kota Yogyakarta yang mencerminkan perkembangan spiritual dan jasmani dari manusia Jawa itu sendiri. Harapan saya adalah Sumbu Filosofi ini tentunya bisa lestari dan bisa dipahami oleh masyarakat Jogja dan juga generasi-generasi mendatang. Karena leluhur kita sudah memikirkan bagaimana keseimbangan kita sebagai manusia itu harus terjadi, harus berjalan. Yang penting adalah bagaimana kita mengolah spiritual kita dibandingkan mengolah jasmani kita. Sehingga kita menjadi manusia Jawa atau manusia yang seutuhnya, manusia yang keposliro, manusia yang tidak kehilangan jati diri meskipun deras pengaruh dari luar. Kurang lebih demikian.